Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Aqsa menanti. Al-Aqsa adalah neraca umat. Jika ia merdeka dan dikhidmati oleh orang-orang beriman, maka umat juga berada dalam keadaan mulia. Sebaliknya, jika ia terjajah oleh orang-orang kafir, berarti umat juga sedang dalam keadaan hina. Sebelumnya, masjid tertua kedua di bumi, kiblat pertama, titik mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta persujudan beliau sallallahu alaihi wasallam mengimami para anbiya, dan tempat suci ketiga umat Islam ini lazim disebut sebagai Baitul Maqdis. Demikian pula ia disebut dalam berbagai hadis syarif dengan turunnya surah Al-Isra di Makkah. Allah mengenalkan nama agung Masjid Al-Aqsa. Kalau ada yang aqsa, yang artinya ab'ad, yakni lebih jauh, berarti ada masjid yang qashi, yang ba'id, yaitu yang jauh. Jadi ayat pertama surah Al-Isra membawakan kabar gembira bahwa akan dianugerahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid yang jauh dan yang lebih jauh. Ya, ayat ini turun 2 tahun sebelum Hijriah, dan ia memberitahu bahwa nantinya selain Masjidil Haram akan ada 2 masjid suci lagi sebagai tempat ziarah untuk menghubungkan hati pada kehambaan sejati. Ada yang qashi, yakni Masjid Nabawi, dan ada yang aqsa, yakni Masjid Baitul Maqdis. Maka ia aqsa, sebagian mufassir juga memaknainya uqshiya minal ashnam, ia dijauhkan dari berhala. Di antara 25 nabi dan rasul yang disebut namanya dalam Al-Quran, hampir 80% terutus bersinggungan dengan Masjidil Aqsa. Ada 2 ayat lagi yang menyebut kata Aqsa dalam Al-Quran, dan keduanya bicara tentang orang dari tempat jauh yang bersusah payah memberikan sumbangsi perjuangan hingga gugur syahid atau dikaruniai kedudukan sebagai orang yang tulus. Selain nama Masjidil Aqsa, inilah 2 ayat yang menyebut kata Aqsa. Terletak di 2 surat berbeda, namun sama-sama ayat ke-20. Quran Surah Yasin ayat 20 yang artinya, dan datanglah dari bagian kota yang terjauh seorang lelaki secara bergegas penuh upaya. Dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah para utusan Allah itu." Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 20 yang artinya, dan datanglah seorang lelaki dari bagian kota yang terjauh secara bergegas penuh upaya. Dia berkata, "Wahai Musa, sungguh para pembesar negeri telah berunding untuk menangkap dan membunuhmu. Maka
segera keluarlah dari negeri ini. Sungguh, aku termasuk orang yang tulus menasehatimu. Allah menyifati dua orang yang datang dari Aqsal Madinah ini sebagai rajul, lelaki sejati, yang yas'a, tak mau berdiam diri namun bersungguh memberi sumbangsi amal. Yang satu membela dakwah para rasul hingga meraih kesyahidan. Yang satu menyelamatkan calon rasul ulul azmi yang padanya akan diwahyukan Taurat, yang akan memimpin Bani Israel membebaskan diri dari penjajahan Fir'aun, hingga beroleh predikat seorang nasyih, seorang tulus. Di zamannya Umar ibn al-Khattab datang dari jauh ke Baitul Maqdis untuk menerima kota ini dari Patriark Sopronius. Dia datang dengan kendaraan bergantian, dan saat memasuki gerbang kota, tiba giliran budaknya yang naik, sementara sang Amirul Mukminin menuntun untanya. Di masanya Salahuddin Al-Ayyubi didatangkan Allah untuk membebaskan Al-Aqsa dari suku Kurdi yang tinggal di pedalaman Azerbaijan. Pada waktunya pula, Saifuddin Qutus yang dipilih Allah dari kaum budak Mamluk memukul mundur pasukan Mongol di Ain Jalut dekat Baitul Maqdis. Dia lahir di padang rumput Asia Tengah yang jauh. Keduanya bukan orang Palestina. Keduanya bukan orang Syam. Kini, negeri manakah yang aqsa, yang ab'ad, yang paling jauh dari Baitul Maqdis, dan hati-hati rakyatnya terpaut ke sana? Al-Aqsa menanti Al-Aqsa. Mari menjawab panggilan jauh itu dengan segala hal yang mungkin kita lakukan. Dengan hati, dengan doa, dengan ilmu, dengan harta, dengan bicara, dengan pena, dengan tenaga, dengan segalanya yang kita punya. Jangan kecil hati karena jauhnya jarak atau tertinggalnya kerja dibanding yang dekat. Sungguh, para muhajir Habasyah yang tak ikut perang Badar, Uhud, Khandaq, Hudaibah, juga Khaybar dihitung kebersamaannya dalam pahala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang dari negeri terjauh yang dinantikan Masjidil Aqsa, apa saja yang dapat kita lakukan? Pertama, jangan lupakan doa di dalam sujud salat kita. Allahumma rzuqna salatan fi Masjidil Aqsa wa huwa hurwa aziz. Ya Allah, karuniakan bagi kami salat di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka dan mulia. Kedua, ibunda kita Aisyah menyampaikan dalam riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidur sebelum membaca beberapa surah sebagai wiridnya. Salah satunya adalah surah Al-Isra bagi kita. Jika tak mampu semuanya, bacalah
halaman awalnya, atau paling tidak ayat pertamanya. Ketiga, bekali diri dengan ilmu tentang Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dan bumi Syam yang diberkahi. Pelajari sejarahnya, batas-batasnya, keutamaannya, para ahli dan murabitnya hingga nubuat akhir zaman tentangnya. Keempat, amalkan hadis Maimunah binti Sa'ad dalam riwayat Imam Ahmad bahwa jika belum mampu mengunjunginya, maka kirimkanlah minyak untuk lampu-lampunya. Itu berarti pula nyalakan semangat orang-orang yang ribat di sana dengan jihad harta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.